Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ega Duandini dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro, angkatan tahun 2018. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan UTS pada mata kuliah Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi, yaitu dengan uji pesawat gigi atau dental. Jadi pesawat gigi itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada pesawat intraoral di mana alatnya akan dimasukkan ke dalam mulut pasien, dan yang kedua ada pesawat ekstraoral di mana alatnya akan bekerja di luar mulut pasien. Dan pesawat ekstraoral sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu pesawat panoramik dan cepalometrik. Dan ini adalah gambar dari pesawat gigi cepalometrik. Selanjutnya, ini adalah pesawat gigi dari pesawat panoramik. Selanjutnya, ini adalah pesawat gigi intraoral. Dan yang selanjutnya adalah kita membicarakan tentang peralatan uji. Jadi untuk peralatan ujinya sendiri yang dibutuhkan untuk menguji pesawat gigi atau dental, yang pertama adalah X-ray multimeter, detektor, dan base unit. Digunakan untuk uji akurasi tegangan, linearitas, keluaran radiasi, reproduksibilitas, dan HPL. Peralatan yang kedua adalah plat PB dengan ketebalan 3 mm dalam bentuk apron yang digunakan untuk uji kebocoran wadah tabung. Lalu peralatan yang selanjutnya adalah film radiokromik yang digunakan untuk uji kolimasi panoramik. Dan yang selanjutnya adalah alat uji sulfimeter yang digunakan untuk menguji kebocoran wadah tabung. Selanjutnya ada peralatan uji berupa film CR atau amplop film yang digunakan untuk uji kolimasi berkas sinar X. Selanjutnya adalah pita pengukur yang digunakan untuk uji iluminasi, kolimasi, akurasi tegangan, linearitas, reproduksibilitas, dan kebocoran tabung. Dan yang selanjutnya adalah alat water pass yang digunakan untuk uji kolimasi dan uji generator tabung. Dan berikut adalah parameter-parameter uji kesesuaian. Yang pertama ada iluminasi, ada kolimasi, akurasi tegangan, akurasi waktu, linearitas, reproduksibilitas, kualitas berkas atau HVL, dan yang terakhir adalah kebocoran wadah tabung. Dan untuk pesawat gigi intraoral itu terbagi lagi ujinya dari yang pertama adalah akurasi tegangan dan waktu, yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan tegangan dan waktu yang terbaca pada alat. Metode yang digunakan adalah yang pertama, meletakkan detektor pada meja pasien. 2. Posisi tegak lurus terhadap tabung. 3. Letakkan detektor 1 cm dari mulut konus. Dan yang terakhir adalah pengaturan 60/65 kVp, 10 MAS, dan 0,1 sampai 0,2 S. Dan nilai lolos ujinya, yang pertama untuk akurasi ketegangan akan lolos uji apabila deltanya bernilai kurang dari 6%. Selanjutnya, akurasi waktu pada T lebih dari sama dengan 200 milisekon akan lolos uji apabila nilai deltanya kurang dari sama dengan 10%. Lalu untuk uji linearitas keluaran radiasi, bertujuan untuk menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi dalam satuan miligray per MAS pada variasi MA atau MAS. Dan metode yang digunakan adalah yang pertama, mengatur pesawat gigi pada 60/65 kVp, 10 MAS, 0,1 sampai 0,2 untuk nilai S-nya. Lalu untuk dengan MAS yang sama, variasi waktu MA otomatis akan bervariasi. Hitung koefisien linearitas dalam satuan microgray per MAS versus MA. Dan nilai dari linearitas keluaran radiasi akan lolos uji apabila koefisien nilai linearitasnya atau CL-nya kurang dari sama dengan 0,1.
Selanjutnya adalah reproduksibilitas. Tujuannya untuk menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Metode yang digunakan yang pertama adalah pengaturan posisi sama seperti uji akurasi. Data 5 kali eksposi untuk tiap KVP, miligray per MA, dan MS untuk menghitung SD dan rata-rata. Dan kedapat tulangan atau nilai CV itu rumusnya sama dengan STD per rata-rata. Dan nilainya akan lolos uji apabila nilai CV kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya adalah pengujian HVL yang bertujuan untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi sinar X energi rendah. Metodenya yaitu dengan langsung mengukur dengan non-inverse. Dan akan lolos uji apabila nilai KVP, misalnya untuk KVP 60 akan nilai lolos uji apabila HVL yang didapatkan lebih dari sama dengan 1,5 MEAL. Dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya adalah kebocoran wadah tabung yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat gigi. Metodenya yang pertama adalah untuk pertama tutup rapat konus dengan PB SSD 1 meter dan 60/65 kVP, 5 MA dan sekitar 0,5 sekon. Yang kedua, lakukan eksposi dan ukur laju dosis. Perhatikan siklus beban aman pesawat. Dan nilai lolos ujinya apabila didapatkan nilai L kurang dari sama dengan 0,25 miligray dalam waktu 1 jam. Dan yang selanjutnya adalah untuk pengujian pesawat ekstraoral. Jadi yang membedakan antara panoramik dan cephalometric itu ada di bagian ini. Kita lihat yang pertama adalah tujuannya untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X serta kesesuaian dengan penanda reseptor citra. Dan untuk nilainya sendiri akan lolos uji apabila dimensi berkas sinar X di depan slit kurang dari dimensi slit. Dan yang kedua, dimensi berkas sinar X pada reseptor citra harus kurang dari sama dengan dimensi reseptor citra. Lalu untuk pesawat cephalometrik, tujuannya sama, yaitu untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan reseptor citra. Namun untuk cephalometrik akan lolos uji apabila dimensi berkas sinar X kurang dari sama dengan dimensi reseptor citra. Lalu berkas sinar X sesuai atau simetris dengan reseptor citra, yaitu harus lebih dari sama dengan 150 cm. Lalu ini untuk pesawat ekstraoral yang panoramik dan cephalometrik. Untuk uji akurasi tegangan dan waktu, bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan tegangan dan waktu yang terbaca. Dan nilainya akan lolos uji untuk yang panoramik harus kurang dari sama dengan 6%. Dan untuk cephalometrik untuk akurasi tegangan, nilai deltanya harus kurang dari sama dengan 6% dan akurasi waktunya nilai deltanya harus kurang dari 10%. Dan uji yang selanjutnya adalah uji linearitas keluaran radiasi yang bertujuan untuk menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi dalam satuan miligray atau MAS pada variasi MA atau MAS. Dan akan lolos uji apabila didapatkan nilai koefisien linearitas CL kurang dari sama dengan 0,1. Selanjutnya adalah uji reproduksibilitas yang bertujuan untuk menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generasi yang tetap. Dan berikut adalah nilai lolos uji dari keproduktibilitasnya. Dan yang selanjutnya adalah metode uji HVL yang bertujuan untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi sinar X energi rendah. Dan berikut adalah nilai lolos uji dari HVL. Misalnya penggunaan KVP 60 harus menghasilkan HVL lebih dari sama dengan 1,8 MEAL.
dan begitupun seterusnya. Dan uji yang terakhir adalah uji kebocoran wadah tabung yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat gigi. Metode yang digunakan yaitu dengan pengujian yang dilakukan jika kolimator primer dapat ditutup. Dan pesawat gigi tersebut akan lolos uji apabila didapatkan nilai L kurang dari 1 mg dalam 1 jam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.